Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rudiansah dengan NIM 122203110, Prodi Teknik Sipil. Kepada dosen pengampu Himalaya Bima Kenjo STMT yang saya hormati, kepada teman-teman rekan saya yang saya banggakan, di sini saya akan memaparkan hasil PPT saya yang berjudul Gempa Bumi Nabire di Papua Tengah. Yang pertama, latar belakang. Gempa bumi di Nabire, Papua Tengah adalah peristiwa gempa bumi berkekuatan 6,6 skala magnitudo momen pada tanggal 19 September 2025. Pukul 1.19 waktu Indonesia Timur. Gempa berlokasi pada 3.47 derajat lintang selatan minus 135.49 derajat bujur timur pada kedalaman 24 km. Adapun pusat gempa berada di darat 12 km barat Nabire. Gempa bumi di kedalaman 24 km barat Laut Nabire pada Jumat menyebabkan layanan Telkom Group di area Nabire, Botawa, dan Enarotali mengalami gangguan direktur gempa bumi dan tsunami. Dan ada gempa utama yang bertepatan pada hari Sabtu 19 September 2025 pukul 1.19 waktu Indonesia Timur, wilayah Nabire, Papua diguncang gempa tektonik. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki kekuatan magnitudo 3.9 epicenter. Gempa bumi terletak pada koordinat 3.30 derajat lintang selatan dan 135.66 bujur timur, atau tepatnya berlokasi di darat pada jarak 25 km arah barat Laut Nabire, Papua. Gempa bumi ini memiliki kedalaman 16 km. Dan untuk gempa bumi susulan berkelanjutan magnitudo 3,7 melanda Kabupaten Nabire, Papua Tengah pada Minggu 21 September 2025 dini hari. Mengutip laman Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, gempa terjadi pukul 3.07 waktu Indonesia Timur. Dengan lokasi gempa ada di darat 75 km barat daya Nabire. Kedalaman gempa tercatat 10 km dengan koordinat 3,67 lintang selatan dan 134,87 bujur timur. Dan untuk jadi pemicu gempa bumi Nabire, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyebut gempa dipicu aktivitas sesar Anjak Weyland epicenter. Gempa berada di darat, tepatnya di koordinat 3,47 derajat lintang selatan dan 135,49 derajat bujur timur dengan kedalaman 24 km. Bisa sampai magnitudo 6,5 karena Weyland Fault itu sumber gempa sesar aktif yang cukup panjang. Merujuk peta seismisitas Papua periode tahun 2009 sampai 2024 menunjukkan bahwa Nabire dan sekitarnya memang sangat aktif secara seismik. Sesar Anjak Weyland atau Weyland Overthrust adalah sesar geologi utama di Papua yang terbentuk akibat konvergensi miring antara lempeng tektonik Australia dan Pasifik. Sebagai jenis sesar dorong, Weyland Overthrust merupakan sesar anjak atau sesar naik thrust atau thrust fault di mana satu blok batuan didorong ke atas blok batuan lainnya. Dan untuk lokasi terjadinya gempa ini menyebabkan kerusakan pada beberapa wilayah berikut, seperti di Nabire dengan intensitas 5 mmi, di Wasior 4-5 mmi, Enarotali 3-4 mmi, Timika 3 mmi, dan Biak
superiori 2-3 mmi. Dan ada pula dampak gempa bumi di Nabire. Kerusakan akibat gempa Nabire, salah satu jembatan mengalami kerusakan berat, beberapa rumah warga mengalami kerusakan lumayan parah, kaca kantor bupati pecah, plafon gereja rusak, dan beberapa kaca di Bandara Nabire pecah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.